guling-guling, guling-guling terus gini-gini, wah itu udah benar-benar bukan dia pada umumnya. Jadi udah bisa dinilai bahwa itu bukan epilepsi atau gangguan kejiwaan, tapi ada sosok makhluk astral yang udah masuk dalam tubuh seperti itu. Tapi kalau gejala kejiwaan nggak sampai segitu. Kalau gejala kejiwaan enggak, dia hanya memberontak aja tapi nalarnya masih jalan. Jadi kayak mungkin dia mau pukul orang pun masih mikir-mikir seperti itu. Pun kalau misalkan dia pukul orang, ada raut wajah penyesalan. Halo sedulur Panji semua, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Oh ya, aktifkan juga tombol notifikasi dengan mengklik tombol berikut ini. Terima kasih dan salam Rames. Kadang juga sifatnya lebih ekstrim. Guling-guling, Abnormal. guling-guling terus gini-gini, wah itu udah benar-benar bukan dia pada umumnya. Jadi udah bisa dinilai bahwa itu bukan epilepsi atau kejiwaan, tapi ada sosok makhluk astral yang Kalau gejala kejiwaan nggak sampai segitu. kalau gejala kejiwaan enggak, dia hanya memberontak aja tapi nalarnya masih jalan. Jadi kayak mungkin dia mau pukul orang pun masih mikir-mikir. Pun kalau misalkan dia pukul orang, ada raut wajah penyesalan. Tapi kalau orang kesurupan kan enggak, terabas aja seperti itu. Dan juga dia nalarnya enggak jalan karena udah dimasuki sama makhluk astral, dan makhluk astral itu yang menguasai dia. Kalau stres berarti masih jalan. Masih jalan. Jadi walaupun dia misalkan mau pukul orang, dia mikir-mikir. Kalaupun dia mau pukul orang, ada kayak raut wajah kayak rasa bersalah atau ketakutan. Kalau orang gila yang di jalan-jalan itu, Nah kalau orang gila yang di jalan-jalan tuh beda karena perilakunya itu udah lebih ekstrim lagi. Itu udah lebih ekstrim lagi karena nalarnya itu udah berarti sama kayak yang bukan, kesurupan. nalarnya itu udah rusak ininya, tingkat kesadarannya udah rusak, mana yang baik, mana yang salah, mana yang bersih, mana yang kotor. Tapi kalau tetap dikaitkan dengan makhluk astral yang masuk ke dalam tubuh seseorang, perbedaannya ya dia nggak se ekstrim orang yang dimasuki makhluk astral. Gerakan-gerakannya bisa kita lihat. Jadi kalau walaupun dia orang gila sekalipun, ketika dia bergerak kan ada batas ada batas-batas, Mungkin ada di makhluk astral. nggak ada kayak ada yang masuk. Iya, terus Nah, kalau orang gila itu kayak kalau misalkan dia pun melakukan gerakan-gerakan yang di luar batas, dia happy aja. ada batasnya gitu. Tapi kan kalau orang kemasukan makhluk astral kan dia mau sampai ini ke gini Luntir. Luntir lah. dia ya sama terabas aja gitu. Kalau terabas itu Oh, mungkin ini ya. terus gitu. Tahu gitu ya. Iya. Tinggi ya. Terus lompat sampai Makan guling. makan beling, terus iniin ke tembok kepalanya kan. Karena dia nggak dijaga sama orang waktu ini gitu. Tapi kan kalau di Panji kan orang yang mediator kan benar-benar dijaga, jangan sampai si mediator ini kepalanya tidak terbentur di lantai atau di tembok. Terus kalau di lapangan itu Mas Hendri mungkin ada fenomena kayak lokasi yang angker, terus dari tadi kan cerita pengap Ya.
Dari pandangan psikolog gimana? Ya kalau dari pandangan saya sih ya pengap aja, pengap terus merasakan kayak ada yang sekelebat lewat tapi saya nggak lihat jelas, lalu saya tanya praktisinya. Maksud saya itu kayak ada gejala halusinasi, delusi atau Nah itu saya tanyakan sama itu untuk itu saya tanyakan sama teman saya juga, kamu merasakan hal yang sama enggak? Karena kalau saya hanya sendiri yang merasakan hal yang sama, itu namanya halu. Tapi ketika saya tanya, terus orang yang saya tanya juga merasakan hal yang sama, berarti saya nggak halu. Berarti apa yang benar saya rasakan juga dirasakan sama orang lain, bahwa di Wonderia ya apa yang tempat yang tadi atau lokasi yang saya sebutkan tadi itu ya memang pengap seperti itu. Oke, berarti kesimpulannya kalau jelajah di Panji itu tidak ada yang halusinasi, Iya, skizo atau benar-benar real. Benar-benar dari pandangan psikolog nggak ada kayak gitu ya? Nggak ada. Nggak ada. Bahkan maaf Mas Roni sekaligus menambahkan, waktu juga penjelajahan di pantai utara itu Iya. apa namanya? Aron atau Aron. Nah, itu juga saya juga menanyakan juga supaya saya juga tidak halu gitu. Jadi waktu wirid atau di laut ya saya mendengar bahwa ada yang ngajak itu ke belakang, ayo ke sini, maksudnya mengajak lebih dalam lagi untuk pergi lebih ke tengah lagi. Tapi saya nggak gubris ini siapa, tapi walaupun merem, walaupun mata terbuka nggak kelihatan, tapi hanya kayak seperti ada rambut lewat. Kan karena kerasa gitu kayak kan kalau rambut kan kerasa kan di sini kan, kalau di baju nggak kelihatan, tapi nggak kerasa, tapi kalau di bagian leher sini kok seperti ada rambut lewat ya gitu. Lalu saya tanyakan sama teman saya lagi, ada juga teman sedulur Panji yang ikut ke sana. Dia juga merasakan yang sama, bahwa seperti ada yang memanggil. Siap. Ya, jadi menarik ya Mas Benji ya. Iya. Terus ini lanjut sama Mas Tony. Mas Tony posisinya apa Mas? Saya sebagai host Iya. untuk di penjelajahan. Terus kalau jadi host itu kan butuh ini ya Mas, butuh wawasan juga, butuh mengatur mood, mengatur katakanlah biar stabil. Kalau kita bicara kan harus menarik juga, mengatur teman-teman juga. Itu kalau di lapangan sikap Mas Tony itu gimana? Kalau dari saya sih mengalir saja. Terus saja sewaktu penjelajahan kita mengalir aja nih. Tapi tetap kita pakai konsep juga. Ini harus seperti ini, sewaktu kita pembukaan kayak gini, terus penutupan kayak begini, terus dari segi mediumisasi kayak gini. Maksudnya pertanyaannya ya, bukan maklumnya yang kita tarik kayak gini itu sudah di ranah dari praktisi. Kalau jadi host itu perlu nggak bisa melihat pasal kalau dijelaskan seperti ini? Perlu nggak? Kalau sebenarnya perlu enggak sih. Kalau untuk di komunitas Panji Bantuan Jiwa ini sebenarnya di tim jelajah harus bisa menguasai, ya gak harus bisa sih, paling nggak bisa merasakan kayak gitu. Karena kan kita juga di bidang spiritual harus bisa berlatih juga menguasai itu semua kayak gitu. Kalau kiat-kiat jadi host yang bagus seperti biasanya jadi kan untuk jadi host itu memang berat, soalnya kalau host itu harus menghidupkan suasana, katakanlah menarik audiens juga, terutama dari kosakata kan. Nah, kiat-kiat dari Mas Tony kira-kira apa? Nah dari susahnya itu gini,
kadang kan kita udah terkonsep dalam pemikiranku, udah nanti kayak gini tapi sewaktu kita jelajah di tempat yang angker atau mistis lah, itu kadang kita ngeblank. Aku sebagai host sendiri kadang ngeblank. Gue karena apa? Ya mungkin benturan ya atau apa, aku juga Interaksi. iya ada interaksi makhluk itu kadang ngeblank. Aku mau tanya apa ya, terus apa ya, kadang bingung juga. Terus oh gini, kadang aku disenggol sama teman juga, oh ini pertanyaannya ini terus kadang juga connect juga, kadang nggak connect kayak gitu. Misalnya di situ kita kan interaksi sama makhluk sekitar juga, kita diajak interaksi juga kayak gitu, kadang kita juga ngeblank gitu. Kalau saat ini ngeblank Mas? Saat ini juga agak sih, soalnya kita kan tempatnya ini depan kebun nih. Ya, satu saja Mas. Kalau saya kan juga host, jadi tahu jadi host di lapangan seperti apa. Ngeblanknya saat itu memang butuh latihan. Latihannya juga mungkin bisa nanti ngobrol sendiri kayak gitu. Yang saya maksud seperti itu, nanti ada kiat-kiat untuk host yang bagus supaya tampil profesional. Ya itu kita, kalau dari aku sih saya ajakin ngomong teman-teman, aku ngobrol, belajar bicara dari teman-teman nih. Terus aku cari referensi dari situ, ternyata untuk jadi host kayak gini. Saya contoh ini, nah dari Bendy atau dari Jesse, saya ajak ngobrol. Tuh, saya sebagai host nih, gini, apa yang kurang. Terus nanti tak introspeksi lagi, tak koreksi. Oh kurang kayak gini. Nah, terus waktu jelajah bisa tak maksimalkan kayak gitu. Oke. Sangat menarik. Oke, sedulur Panji semuanya. Jadi kita banyak bicara panjang lebar di sini, dari teman-teman semuanya sudah memaparkan sangat banyak pengalamannya di jelajah misteri. Nah, ini saya bicara dulu, kalau di Ronis Panji sebenarnya banyak talentnya, terutama saya sendiri juga sering ikut ke penelusuran atau jelajah misteri, juga maupun dari belakang saya juga ada nanti teman-teman yang lain. Ya kita ini ya saling support, saling gantian. Jadi kalau di komunitas Panji memang kalau kalian mau masuk ke komunitas itu memang disupport untuk meningkatkan terutama potensinya ini benar-benar digenjot. Jadi misal kayak siapa Pak Ari ini, dia memang punya talenta untuk jadi medium, ya kita latih sebagai mediator sehingga dia bisa tampil jadi seorang ahli. Nah, yang menarik lagi juga ada ini Mas Dendri dari psikolog itu memang agak ranahnya berbeda, tetapi sedangkan cuman kan pasti ada garis merahnya atau garis besarnya yang bisa berkesinambungan antara dunia spiritual dan psikolog. Terus seperti Mas Tony juga ada host berarti kita harus koneksinya aja, pokoknya harus interaktif lah, banyak interaksi. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya untuk teman-teman semuanya, pesan-pesan untuk sedulur Panji yang ada di rumah dari jelajah misteri itu apa? Satu-satu atau bareng-bareng atau hanya perwakilan satu orang? Oke. Ini kalau saya pesennya cuma ya kalau di tempat-tempat angker mistis atau keramat kita harus ada adab dan etika, jangan sembarangan, jangan untuk keamanan. Tambahin lagi untuk pesan sedulur Panji. Untuk sedulur Panji semua dalam jelajah dalam misteri, kita
pesannya ya kita harus saling menjaga di suatu wilayah, tetap menjaga adab sopan santun. Saya kira cuma itu. Oke. Ada lagi? Ya sama ya. Sama. Garis besarnya ya kita menjaga adat, karena mereka juga walaupun di dunia yang berbeda dengan kita, ya kita sama-sama ciptaan sang semesta seperti itu, sang pencipta. Oke. Ya. Sudah ya, cukup. Oke, terima kasih siapa Pak Mari, terima kasih Pak Umet, Mas Henry, Mas Tony. Oke. Nah, kita sudah sampai di kesimpulan. Jadi dari semua pemaparan teman-teman tadi bisa disimpulkan bahwa satu jelajah misteri itu memang tujuannya sangat positif, walaupun mungkin di luar sana menganggap jelajah misteri itu kayak kurang kerjaan, kayak negatif, kayak kok harus ke tempat yang angker, resikonya tinggi loh, ada ular, ada mungkin tempat yang kotor seperti itu. Cuman yang saya tangkap ya dari teman-teman semuanya ini tadi, memang satu tujuannya selain silaturahmi, tadi ada kata-kata entah dari siapa yang bisa meningkatkan ini iman. Jadi bisa mendekatkan kita pada Tuhan. Kenapa? Karena makhluk gaib itu kan gaib ya, Tuhan juga gaib. Jadi kita lebih mudah untuk mengenal Tuhan. Maka terus dalam belajar spiritual juga pasti ini ya, meningkatkan hubungan rohaninya kita sama Tuhan, gitu. Satu. Terus yang kedua, pesan moralnya ini adab. Jadi dari sekian teman-teman tadi selalu menyinggung adab terus. Adab bahwa kita hidup bukan hanya dimensi realitas seperti manusia ini, juga ada makhluk astral, makhluk gaib. Kita saling toleransi, kita saling, kalau Angela itu bilang mengganggu, jadi tata krama ada supaya menjaga keselarasan. Kayak seperti Mas Tony tadi, sebelum jelajah misteri juga harus perizinan, harus mendoakan untuk keselamatan diri, juga mendoakan untuk memenuhi makhluk astral tersebut di tempat supaya selaras. Jadi ketemu nih ahlu minana sama ahlu minana. Kemudian yang ketiga, dari lebih dari sisi ke teman-teman tadi, dari praktisi atau posisi teman-teman ya, itu juga melatih Pak Indra ya, Pak Indra melatih potensi kondisi mereka. Jadi banyak manfaat yang sudah bagi semuanya. Inilah makna dari yang tersirat yang oke, kita akhiri. Nah, untuk sedulur Panji semuanya, saya ingatkan lagi jangan lupa subscribe, terus like. Kalau video ini bermanfaat, menginspirasi banyak orang, ya tolong di share banyak. Kemudian pencet tombol notifikasi dan bergambar lonceng supaya next video atau next konten kalian akan cepat mendapatkan. Pertama saya doakan hidupnya sukses. Kita nanti salam ros bareng. Oke. Terima kasih. Sedulur Panji tetap setia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ayo kita bareng yuk. Salam Rames. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.